Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Raffi Budi Ahmadiyadi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya di sini dari Prodi Teknik Manufaktur dengan NIM 250512300093. Nah, di sini saya akan membuat video tentang wawancara. Kebetulan saya ada tugas dari dosen saya yaitu Kuncoro Hadi SSMA, disuruh membuat tugas wawancara mengenai penegakan hukum dan HAM. Kebetulan rekan saya ada di Unimugo dan di program studi S1 Hukum. Terus saya tertarik mewawancari rekan saya karena tugas saya berhubungan dengan program studinya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke topiknya. Kayak di sini saya dengan rekan saya itu Kak Neta. Kebetulan Kak Neta ini ada di program studi S1 Hukum. Nah, di sini saya ingin mewawancarai dengan tema itu penegakan hukum dan HAM. Nah, bisa dijelasin nggak ya Kak, buat kayak dasar-dasar hukum itu apa gitu dengan bahasa yang gampang dan mudah dimengerti untuk kalangan-kalangan yang kayak kita gitu. Jadi tadi untuk temanya penegakan hukum dan HAM ya Mas? Ya. Sebelum kita masuk ke HAM-nya, ada baiknya kita mengetahui tentang hukum terlebih dahulu. Jadi hukum itu apa sih? Menurut Mas Ahmad, tahu nggak hukum itu apa? Dalam satu kata aja. Ya, menurut aku hukum itu kayak aturan tersendiri lah. Ada yang dari ada yang khusus buat diri kita sendiri maupun dari negara gitu. Jadi sebenarnya nggak salah ya kalau hukum itu sebenarnya. Jadi untuk pengertian lebih luasnya, hukum adalah sebuah aturan yang dibuat oleh negara itu dengan maksud tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, terbentuknya hukum ini itu jadi karena kebiasaan-kebiasaan yang muncul di masyarakat. Jadi hukum dibuat itu karena adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat lalu diatur. Jadi misalnya gini Mas, ketika di masyarakat adat itu ada aturan atau pantangan, itu bisa diambil selagi aturan tersebut tidak melanggar aturan di atasnya. Jadi kira-kira hukum itu adalah sebuah aturan yang mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan norma-norma Pancasila. Oh, jadi hukum ini bukan sekedar aturan ya Kak, jadi bisa untuk mengatur dari masyarakat, dari umum ataupun yang lain, terus juga dari usia yang masih balita maupun udah dewasa gitu ya. Ya benar, tapi perlu saya luruskan ya, tadi kan Mas Akmal bilang balita. Sebenarnya hukum itu legal untuk orang yang sudah berusia 18 tahun. Ya, jadi misal gini, ada suatu anak yang melanggar aturan, itu biasanya akan dilindungi oleh undang-undang perlindungan hukum anak. Bener banget. Jadi kalau misal mereka masih di bawah umur, mereka tidak bisa dipenjara. Jadi lebih mendapatkan restoratif justice. Sebenarnya tahu nggak restoratif justice itu apa? Nggak tahu nih Kak, bisa dijelasin nggak ya apa itu restoratif? Jadi gampangnya restoratif justice itu adalah keringanan atau gini, saya kasih contohnya langsung aja, contoh konkretnya. Misal ada seorang nenek ini mencuri. Iya. Nah, kalau misal masuk ke pasal pencurian, kan dia bisa dihukum paling sebentar itu kalau tidak salah itu 6 bulan. Nah, tapi tergantung dia curinya apa. Tapi ketika nenek itu hanya mencuri sebuah batang kayu yang seperti ada yang informasi berbeda, benar kasus tersebut, nenek tersebut tidak bisa langsung dipenjarakan karena ada alasan-alasannya. Yang pertama, alasan dia mencuri itu untuk untuk memenuhi ekonominya. Terus yang kedua karena dia hidup sendiri dan dia sudah tua, jadi biasanya lebih dimanfaatkan. Jadi restoratif justice itu lebih mengedepankan pemulihan. Apa sih maksud dari mengedepankan pemulihan? Kan kebanyakan gini Mas, ketika gini aja nanti dikat ya. Baik. KUHP lama dan KUHP baru itu beda. Nah, di KUHP lama itu merupakan aturan yang absolut. Aturan absolut itu yang dimaksud ketika kamu melanggar aturan, berarti kamu harus sama aturan tersebut. Misal penjaranya
proses atau pemulihan. Jadi si korban itu punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Kayak Nah, pembelaan diri gitu. sebenarnya bukan pembelaan diri tuh, jadi kayak lebih gimana sih biar dia itu bisa memulihkan perbuatannya, bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oh. seperti itu. Tapi sebenarnya banyak ya beberapa pas waktu baru launching ada yang beberapa tuh kayak bilang, bahkan sampai sekarang mungkin saya juga bertanya-tanya, sebenarnya restoratif justice ini bisa nggak sih bikin pelaku ini jerah? Seharusnya pelaku yang dia melakukan tindak pidana ini kan dimaafkan dengan cara kekeluargaan. Jadi restoratif justice itu lebih menekankan ketika aturan tersebut tidak bisa diselesaikan kekeluargaan, baru masuk ke ranah pidana. Jadi lebih kedepankannya itu di kekeluargaan. Kalau bisa itu kayak misal aku sama kamu ada masalah, jadi kalau bisa secara kekeluargaan dulu. Nanti kalau misal nggak bisa, baru lanjut. ya betul, baru dilanjutkan pakai pidana atau dipenjara. Nah biasanya juga kalau misal untuk hukuman yang ringan itu biasanya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan sosial, misal kayak mengabdi di panti asuhan, terus di instansi sosial lainnya. Misal contohnya seperti itu. Oke Kak, kan kita akan lanjut ya. Nah, kebetulan sini kan tadi membahas penegakan hukum dan HAM. Nah, HAM itu sendiri kan hak asasi manusia kan. Bisa dijelasin nggak sih terkait HAM itu sendiri? Kan banyak orang lain yang mungkin masih belum tahu HAM itu apa gitu. Untuk HAM sendiri itu pengertiannya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu Jadi hak asasi manusia merupakan hak yang sudah ada ketika kita sudah hak yang sudah ada dari diri kita sejak kita lahir, dan itu harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Jadi gini mas, misal ada pelanggaran HAM atau ada kebijakan yang menyalahi dari HAM tersebut, itu harus dilindungi oleh negara dan harus diutamakan, karena ini adalah hak kita, hak yang benar-benar udah absolut yang harus dilindungi oleh negara tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi menurut kayak kasus-kasus yang ada di saat ini, masih banyak nggak sih Kak yang masih melanggar HAM itu tersebut sendiri? Kalau dilihat itu banyak ya mas. Misal contohnya kayak misal ada penggusuran ilegal ketika seseorang itu tinggal di tanahnya, tapi tiba-tiba ada penggusuran tanpa adanya surat pemberitahuan itu, tanpa briefing dulu sama masyarakat sekitar. Itu salah satu termasuknya pelanggaran HAM karena merampas hak hidup mereka. Namun di sisi lain ya, biasanya karena ini kalau misalnya di atas namakan oleh negara, kita nggak bisa bilang itu HAM karena ini bisa mengesampingkan negara itu punya asas legalitas. Ketika negara itu lebih mementingkan untuk kemajuan negaranya, itu bisa dikesampingkan juga gitu mas. Misal gini deh, yang lagi rame, masnya tahu nggak? Mas Akmal tahu nggak tentang pesta babi? Tahu. Nah, yang ada di Papua itu. Betul. Nah di pesta babi itu emang lagi banyak huru hara tentang HAM kan. Iya. Kayak tentang tanah mereka yang direbut dirampas. gitu. Bahkan ada satu opini tanah 1 hektar itu hanya dijual 300.000. Wow. Nah perlu diketahui ya mas, sebelum kita bahas tentang HAM ini, kalau misal orang awam melihat pesta adat pesta babi ini adalah melanggar HAM, tapi kita lihat dulu, kita harus mengulik ya. Sebenarnya di situ kan dapat dilihat nih mas, untuk tanah yang mereka tempati itu merupakan tanah adat. Nah, tanah adat itu negara itu kan punya asas legalitas. Nah, itu bisa disingkirkan ketika masyarakat itu tinggal di tanah adat dan akan mengadakan pembangunan di tanah adat tersebut. Itu bisa disingkirkan. Kayak tadi yang aku jelasin mas. Awal tadi betul. Jadi masyarakat itu tidak punya hak lagi untuk tinggal terus di sana karena mereka tuh tidak tinggal di tanah bersertifikat. Nah kalau orang awam yang lihat itu bisa dianggap ini tindakan HAM berat karena mereka merampas hak hidupnya. Tapi kita perlu mengulik lagi, dilihat lagi tanah tersebut punya siapa. Kalau misalnya tanah tersebut milik mereka, bisa
bisa dianggap pelanggaran HAM. Tapi ketika itu tanahnya bukan, ya itu bisa dibilang tidak. Nah, tadi balik lagi Mas, udah diketahui tanah adat itu ada sebelum ada aturan negara. Namun ketika masyarakat itu sudah setuju, itu tidak bisa dianggap HAM, kecuali masyarakatnya tidak setuju, bisa jadi. Tapi karena namanya orang mau melakukan kemajuan, itu kan perlu merelakan ya, namanya hidup primitif. Gimana cara kita akan maju kalau tidak merelakan kehidupan mereka seperti itu. Iya. Jadi kira-kira ini tidak membahas tentang politik, ini hanya contohnya aja. Terus mungkin apa sedangnya? Oh iya Kak, kira-kira dari pembahasan tadi mengenai HAM kan, ada solusi nggak sih kayak untuk apa perlawanan ataupun menegakkan HAM itu sendiri bagi masyarakat Papua gitu loh? Kalau mengenai tadi yang di masyarakat Papua, menurut aku untuk perlawanan ya, kalau perlawanan itu kayak bahasanya kurang bagus ya, karena tidak boleh saling serang menyerang ya sebenarnya. Cuma balik lagi, pasti negara itu sudah mempersiapkan, sudah memperhitungkan gimana cara menangani akan sebuah proyek ketika tempat tinggal mereka itu akan dialihfungsikan. Nah, pastinya negara itu sudah menyiapkan tempat tinggal, bahkan kompensasi bagi masyarakat Papua tersebut. Gimana caranya mereka biar bisa tinggal hidup dengan layak juga. Tapi kan tadi katanya ada kan nyebutin kayak berapa hektar itu cuma dibayar 300.000. Betul. Nah itu gimana tuh? Ya sebenarnya balik lagi ya, karena di film tersebut kan ada sutradaranya. Jadi kalau misal untuk benar atau tidaknya, mungkin lebih baik kita yang kesana, karena kita tidak bisa mengutip langsung hanya dari film. Jadi kalau dari aku sendiri, untuk solusi gimana memberikan solusi pada masyarakat Papua tersebut, kita harus melakukan pendekatan kepada masyarakatnya. Nah, ketika akan diadakan proyek tersebut, sebisa mungkin masyarakat tersebut ikut dilibatkan, bukan melibatkan orang luar. Jadi gini, misal contohnya di tanah Papua tersebut, misal ada proyek untuk penanaman sawit. Nah, otomatis kan hutan tersebut harus ditebang nih. Nah, ketika hutannya ditebang, itu kan pasti membutuhkan tenaga yang besar juga. Nah, sebisa mungkin ketika sebelum melakukan proyek tersebut, kita memberikan penyuluhan. Nah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat itu tidak bisa dilakukan sekali dua kali. Pasti ada yang pro dan kontra. Iya benar. Nah, namanya pendekatan ini agar masyarakat itu paham apa sih maksud dan tujuan dari proyek tersebut, supaya mereka tahu. Karena kebanyakan mereka kan hidup masih primitif, masih tinggal di 3T. Jadi kurangnya pengetahuan akan kemajuan tersebut. Nah, yang bikin pemerintah itu salah di mata manusia itu, pemerintah ingin memerdekakan masyarakatnya, menyejahterakan masyarakatnya. Namun ketika akan melakukan pergerakan ini, pasti disalahpahami. Jadi benar-benar kita harus menyadarkan masyarakat tersebut. Jadi yang pertama itu, solusi yang pertama pastinya melakukan penyuluhan, melakukan pendekatan pada masyarakat adat atau masyarakat sekitar yang akan dilaksanakan proyek. Lalu yang kedua itu kita mengajak masyarakat tersebut ikut berkontribusi dalam melakukan proyek tersebut. Jadi kita tuh menghadirkan masyarakat supaya masyarakat itu langsung tahu, oh ternyata proyek ini begini. Jadi proyek tersebut dilakukan secara transparan. Terus yang ketiga, pastinya kita harus memberikan kompensasi yang baik ya kepada masyarakat tersebut ketika tanah tempat tinggalnya sudah digusur. Negara harus memberikan tempat yang layak juga untuk tinggal mereka. Jadi mungkin kira-kira begitu sih Mas. Mungkin kita lanjut. Oke, kita lanjut nih Kak, mengenai apa sih hubungannya sama penegakan hukum, antara HAM sama penegakan hukum. Kalau misalkan ada hubungannya bisa dijelasin nggak? Kalau misalkan nggak ada ya mungkin nggak ada sih. Hubungan antara hukum dan HAM itu pastinya ada. Jadi hukum itu kan sebuah aturan. Biasanya aturan itu kan maksudnya absolut. Nah, sedangkan HAM itu adalah hak-hak kita yang tidak boleh dilanggar. Misalnya gini Mas, dalam hukum adat itu ada aturan adat ketika seseorang melakukan tindakan yang salah di masyarakat adat tersebut,
misal contohnya harus dipotong tangannya, itu melanggar HAM nggak menurut kamu? Melanggar dong. Melanggar dong. Karena Nah, jadi kita, gitu. hukum itu ada hubungannya dengan HAM. Jadi hukum itu diatur sama HAM supaya hukum itu tidak melanggar hak-hak asasi manusia, sedangkan HAM itu diatur oleh hukum supaya HAM itu juga tidak keluar atau wewenangnya itu tidak melebihi dari aturan yang sudah diberikan oleh negara. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang mudah dipahami. Tapi aku belum menjelaskan apa? hukum pidana dan hukum HAM itu beda. Hah? Nggak. Kalau hukum pidana itu ada di KUHP baru, sedangkan HAM itu udah dijelaskan pada KUHP lama. Bukan, ada undang-undang HAM itu di nomor 39 tahun 1999. Emang iya, aku mau. Ya wes, lanjut gimana? Apa? Ini Kak, kita akan lanjut untuk soal yang berikutnya. Mau tanya nih, untuk penyelesaian kasus HAM, nah lembaga apa sih Kak yang bisa mengenangani untuk kasus itu? Oke, untuk penanganan kasus HAM sendiri biasanya akan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Nah, jadi untuk kasus HAM ini sudah diatur pada pasal sudah diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, jadi untuk penanganannya itu dari Komnas HAM-nya. Untuk urutannya sendiri, itu yang pertama akan dilaporkan ke Komnas HAM, terus nanti akan dilakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan, nanti ada penyidikan, lalu nanti diadilin di Mahkamah HAM-nya. Itu kira-kira untuk urutannya. Pastinya untuk prosedur administrasinya panjang ya Mas, karena kan kasus itu tidak bisa diselesaikan secara cepat. Pastinya ada prosedur, aturan-aturan yang akan dilewati. Ya. Terus? Oke, jadi untuk penyelesaian atau penanganan dari kasus HAM itu sendiri akan ditangani oleh Komnas HAM. Yang pertama itu tindakan penyelidikan. Penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM-nya. Nah, nanti ada penyidikan oleh Jaksa Agung. Setelah itu ada penuntutan. Lalu yang terakhir akan diadili di Mahkamah HAM-nya, gitu Mas. Jadi kira-kira untuk prosedurnya seperti itu. Oke nih Kak, kita akan lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Gimana sih Kak tanggapan Kakak terkait kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku untuk saat ini? Untuk hukumnya sendiri kebanyakan itu kan masyarakat masih belum memahami ya. Karena hukum itu ketika sudah bahasanya sudah di launching atau sudah diundangkan, masyarakat itu sudah dianggap tahu. Nah, jadi menurut saya ya, untuk bagi masyarakat sendiri kita harus banyak-banyak literasi yang pertama. Nah, yang kedua pastinya dari instansi pemerintah di lembaga hukumnya itu bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat, apalagi terutama di masyarakat 3T. Jadi setidaknya mereka itu tahu dasar-dasarnya atau pokok-pokok dari atau undang-undang yang ada di KUHP. Apalagi ini kan masih KUHP baru ya, baru di launchingnya itu kalau nggak salah di tanggal 2 Januari. Nah, jadinya masyarakat itu masih beradaptasi sama undang-undang yang baru. Jadi menurut saya yang pertama perbanyak literasi dan pastinya dilakukan sosialisasi atau penyuluhan pada lembaga-lembaga yang terkait dalam hal tersebut. Terus untuk kesadaran dari masyarakat sendiri, kalau sudah diberi aturan, ya diharapkan untuk tidak melanggar. Namun balik lagi ya, kan suatu tindakan itu bisa dilakukan ketika yang pertama keadaan yang mepet atau memang terpaksa, atau memang itu dia memiliki tindakan kriminal atas kemauan dirinya sendiri, itu bisa jadi, tapi sebisa mungkin dihindari. Oke nih Kak, lanjut ya Kak untuk pertanyaan berikutnya. Menurut Kakak, seberapa percaya sih masyarakat mengenai hukum yang ada di Indonesia ini, dari yang viral-viral di media sosial yang banyak bilang tuh katanya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.
Oke, menanggapi hal ini, tadi pertanyaannya kan seberapa percayanya masyarakat tentang hukum. Menurut aku ya, pasti masyarakat itu malah terpaku sama hukum yang sudah diberikan. Tapi ketika penyelesaiannya itu biasanya belum diambil, apa gimana ya bahasanya, masyarakat yang biasanya belum tahu prosedurnya gimana, mereka menganggap ini tidak adil. Nah, jadi menurut aku ya di sini ini merupakan bentuk dari gejala sosial. Dalam sosiologi hukum seperti itu. Jadi ketika masyarakat itu gimana? Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat hukum itu sering banget terjadi. Jadi kayak misal masyarakat itu ada kasus, mereka enggan menyampaikan atau melaporkan kepada aparat hukum karena sudah dianggap, karena mereka beranggapan bahwa aparat akan bertindak ketika itu dibayar. Nah, kalau belum bayar, mereka beranggapan bahwa kasusnya tidak akan ditangani. Nah, padahal sebenarnya di Indonesia itu sudah banyak yang namanya lembaga bantuan hukum. Nah, di lembaga bantuan hukum itu biasa ada kok yang gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, ada. Jadi menurut saya ya, mungkin masih minimnya literasi atau minimnya pengetahuan dari masyarakat awam mengenai hukum tersebut. Jadi kalau misal untuk beranggapan masyarakat yang tidak percaya itu asumsi ya, itu sebuah asumsi, karena kan kebanyakan masyarakat itu mudah terdoktrin. Satu dari masyarakat ini berkata begitu, ketika menyampaikan ke masyarakat satunya, mereka akan percaya gitu. Terus tadi menanggapi tentang hukum tajam ke atas, tajam ke bawah, itu memang sering banget terjadi ya, apalagi bagi mereka yang sudah memiliki kekuasaan atau mereka orang-orang kaya yang bisa membeli hukumnya. Nah, bisa dibilang hal ini seperti sudah lumrah terjadi di Indonesia. Itu salah satu kesalahan ya Mas. Namun di sini jujur aku belum bisa kasih solusi, karena sebenarnya kesewenangan dalam hal ini itu bisa jadi seseorang yang itu memiliki kartu as. Jadi gini kartu asnya, kalau kamu ini hakim atau kamu ini seorang jaksa dan aku ini seorang pejabat yang punya kekuasaan. Nah, aku itu ada masalah. Nah, ketika masalah tersebut dilaporkan oleh si korban dan aku tidak mau masuk penjara, lalu aku membayar kamu. Nah, ketika kamu menolak, aku punya kartu as dan kamu akan merasa terancam karena posisi kamu sudah di atas, maka kamu akan nurut. Nah, itu biasanya gejala sosial yang terjadi itu seperti itu. Jadi mereka itu takut sama atasannya di atas, karena bisa jadi orang yang menyuruh itu, yang membeli hukum itu punya kartu as yang di bawahnya atau yang ada di penegakan hukum tersebut. Nah, pasti umumnya bawahan itu takut sama atasan. Nah, kayak gitu kira-kira. Terus gejala sosial lainnya yang biasa terjadi itu no viral no justice. Itu bener banget, bener-bener suatu hal yang umum ya di Indonesia yang kebanyakan terjadi. Seperti kasus yang seorang suami itu menabrak maling. Oh iya, menabrak. Tahu nggak? Ya, yang karena membela istrinya kan dijambret. Ya, dijambret. Nah, tapi malah kena ini kan. malah dia yang dihukum. Berarti ini hukum itu sebenarnya itu fleksibel, bisa diatur oleh masyarakat. Padahal sebenarnya ya, ketika kita melihat lebih jauh, jadi gini, ketika melakukan penanganan hukum sebenarnya itu ada yang namanya kriminologi hukum. Jadi di kriminologi itu akan lebih ditelusuri lagi sebenarnya kejadiannya gimana. Nah, di dalam hukum sendiri itu ada yang namanya alasan pembenar dan pemaaf. Ketika seseorang itu mencelakai pelaku, malah kita yang jadi pelaku gitu, tapi dengan tanda kutip ini pembelaan diri, itu sebenarnya tuh ada alasan pemaafnya. Tapi di balik alasan pemaaf itu pasti nanti dilihat lagi kira-kira seberapa besar hal yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh korban yang menjadi pelaku tersebut. Nah, misal kayak yang contoh tadi nih Mas, si pelaku ini kan niat menjamret istrinya, terus dia menyerempet. Nah, terus dia malah visum ya, minta visum. Ya, terus si korban yang menjadi pelaku ini itu digugat. Sebenarnya itu nggak salah Mas, itu sudah benar progresnya. Malah dibilang katanya melindungi pelaku. Itu karena kan dia itu kan menyerempet secara sengaja.
tapi ada alasan pembenarnya. Kenapa dia mendapat James Raja? Dengan tanda kutip dia itu kan melindungi istrinya. Nah jadi hukumannya itu pasti diringankan. Kayak gitu. Mau nggak mau namanya suatu tindakan itu kan tetap salah ya mas. Iya, tetap salah. Dan itu dilakukan secara sadar. Jadinya tetap ada tindakan. Tapi itu tergantung keputusan dari hakim dan doktrin-doktrin dari peneliti atau ahli-ahli hukumnya. Oke, makasih nih Kak untuk terakhir kali ini sama sih. Oke, makasih nih Kak. Pertanyaan terakhir nih Kak untuk Kakak, bukan pertanyaan sih, kayak harapan ataupun pesan atau saran gitu untuk hukum kedepannya itu gimana? Oke, harapan saya ya, bagi masyarakat Indonesia itu tidak takut atau tidak berpikir negatif dulu ketika memiliki sebuah masalah. Tidak usah takut atau tidak usah ada rasa tidak percaya pada aparat. Kalau misalnya ada masalah, kita berani untuk melaporkan. Dan bagi korban, jangan takut untuk speak up. Terus untuk saran saya, untuk pemerintah ya, untuk pemerintah yang di Indonesia lebih perhatian sama rakyatnya atau banyak melakukan penyuluhan, apalagi kita memiliki KUHP baru, kita harus memberikan pemahaman pada masyarakat, apalagi masyarakat di 3T, karena kebanyakan ya di sini ada kasus pemerkosaan atau hal-hal seperti itu sudah dianggap biasa saja, padahal itu sebuah hak yang harus dilindungi. Jadi pesan saya di sini bagi masyarakat dan pemerintah sama-sama take and balance, sama-sama melakukan kerjasama untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan pastinya bisa menyejahterakan masyarakat di Indonesia. Wah, makasih banget Kak atas obrolan mengenai kita hari ini, mengenai penegakan hukum dan HAM ya. Makasih juga ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, mungkin bisa bermanfaat bagi saya maupun yang bisa melihat video ini. Sama ya Mas Kemal, tapi di sini karena kita sama-sama masih belajar dan aku masih semester 2, jika nanti dilihat oleh Bapak dosen masih ada yang kurang, saya mohon maaf sekali, mohon koreksinya ya Bapak. Di sini saya membantu rekan saya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ini hanya sepenggal pengetahuan saya tentang di bidang hukum, karena masih keterbatasan ilmu dan kurang jauhnya pemahaman saya karena masih semester awal ya Bapak. Dan mohon sekali jika saya ada salah tutur kata juga mohon maaf, dan maaf juga ya Mas Kemal karena di sini kan ya kita masih sama belajar, jadi kayak sebisanya aja. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya dan rekan saya. Mungkin bila ada salah kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.